Maka daripada itu, mari kita tetap konsisten. Siapa lagi kalau bukan kaum buruh, teman-teman? Kita tidak bisa kita andalkan. Pemerintah tidak bisa, pengusaha tidak bisa. Tetap kita akan rapatkan barisan, teman-teman. Kalau bukan buruh, siapa lagi? Perubahan di kaum buruh berada di tangan kita sendiri. Terima kasih juga buat Bung Said Iqbal, masih konsisten untuk berjuang di teman-teman buruh, menemani kami sepanjang aksi di jalanan. Terima kasih, salam hormat kami setinggi-tingginya. Cukup sekian dan tetap berjuang teman-teman. Sekali lagi, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang masih mau berjuang di jalan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Buruh Said Iqbal. Sahabat juang, saya harap semua yang masih duduk di bawah trotoar untuk berdiri, karena berkali-kali kita disakiti tanpa henti oleh para pemimpin negeri ini. Kita sambut orasi sikap perjuangan untuk kita jadi bekal perjuangan selanjutnya dari Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Aplaus meriah untuk Bung Said Iqbal. Saat ini proses itu tengah berjalan, yaitu proses judicial review atau uji material di Mahkamah Konstitusi MK Jakarta untuk 9 poin Brigade ditolak yang mau oleh bergabung silakan Serikat bergabung. Buruh terkait Ada disiapin Undang-Undang nggak? Cipta Kerja. Gus, ada yang mau ikutan nggak Gus? Ntar tunggu Bang Andi. Ini situasi Ya, oke. ini di Bundaran Patung Kuda. Gampang. Benderanya taruh dulu, Kumolo. Ayo rapatin, maju. Presiden Garda metal maju ke depan. yaitu Said Iqbal berada di atas mobil komando untuk melakukan orasi Benderanya oper ke belakang. tengah-tengah masa buruh yang telah hadir. Ayo rakyat merdeka. Satu lagu semangat dulu, biar semangat. Jangan bubar. Kita tepuk tangan yang masih berteduh, temannya Apindo. Dan kawan-kawan Merdeka Barat yang menuju Ayo Kumolo. terlihat arus lalu lintas pun Ayo. ditutup sementara untuk mengarah ke harmoni dengan barrier beton dan juga barrier berwarna plastik. Sementara arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah menuju Bundaran Patung Kuda terlihat masih normal dan dari Terima kasih pada kawan-kawan media elektronik, media cetak, media online. Pada hari ini Partai Buruh dan KSPI, KSPSI, Anti-Janji dan KPBI mengadakan aksi sekaligus bersamaan dengan sidang lanjutan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh, KSPI, KSPSI Anti-Janji, KPBI, dan FSPMI dan beberapa serikat buruh yang lain telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji material. Uji material. Hari ini adalah sidang saksi ahli. Mungkin minggu depan terakhir adalah sidang saksi fakta. Dan minggu depan saya akan hadir sebagai sidang saksi fakta terhadap uji material Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Ada 9 poin yang diujikan secara material ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah outsourcing seumur hidup, kita tolak. Karyawan kontrak tanpa periode, jadi seumur hidup juga kita tolak. Upah murah, ya sekarang naik upah, inflasi 2,8%, naik upah teman-teman ngerasain nggak? 1,28%. Kita semua naik upah itu nombok. Bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Industri tekstil tidak bisa tuh Undang-Undang Cipta Kerja menyelamatkan industri tekstil
dengan banjirnya impor, industri kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok ikut-ikutan sebagai platform main di industri kurir dan logistik. Dalam bulan-bulannya akan PHK puluhan ribu orang. Nggak ada tuh undang-undang cipta kerja katanya menyerap tenaga kerja. Yang ada justru perusahaan sekarang kesempatan mem-PHK. Kenapa? Teman-teman kita semua dan orang-orang yang di PHK itu, tahukah Anda melalui teman-teman media rakyat Indonesia, tahukah Anda pesangonnya itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pesangonnya itu 2 kali, sekarang 0,5 kali. Makanya PHK gampang. Jurnalis-jurnalis juga di PHK nanti gampang. Buru-buru pabrik. Terima kasih pada kawan-kawan media elektronik, media cetak, media online. Pada hari ini Partai Buruh dan KSPI, KSPSI, Anti-Janji dan KPBI mengadakan aksi sekaligus bersamaan dengan sidang lanjutan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh, KSPI, KSPSI Anti-Janji, KPBI, dan FSPMI dan beberapa serikat buruh yang lain telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materil. Hari ini adalah sidang saksi ahli. Mungkin minggu depan terakhir adalah sidang saksi fakta. Dan minggu depan saya akan hadir sebagai sidang saksi fakta terhadap uji materil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Ada 9 poin yang diujikan secara materil ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah outsourcing seumur hidup, kita tolak. Karyawan kontrak tanpa periode, jadi seumur hidup juga kita tolak. Upah murah, ya sekarang naik upah, inflasi 2,8%, naik upah teman-teman ngerasain nggak? 1,58%. Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Industri tekstil tidak bisa tuh Undang-Undang Cipta Kerja menyelamatkan industri tekstil dengan banjirnya impor. Industri kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok ikut-ikutan sebagai platform main di industri kurir dan logistik. Dalam bulan-bulannya akan PHK puluhan ribu orang. Nggak ada tuh undang-undang cipta kerja katanya menyerap tenaga kerja. Yang ada justru perusahaan sekarang kesempatan mem-PHK. Kenapa? Teman-teman kita semua dan orang-orang yang di PHK itu, tahukah Anda melalui teman-teman media rakyat Indonesia, tahukah Anda pesangonnya itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pesangonnya itu 2 kali, sekarang 0,5 kali. Makanya PHK gampang. Jurnalis-jurnalis juga di PHK nanti gampang. Buru-buru pabrik. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan KSPSI AGN, selamat datang. Kita beri aplaus buat kawan-kawan SPSI AGN. Brigade, luar biasa brigade. Kawan-kawan KSPI, Garda Metal, Laskar SPN, Kompas Cap, kita beri aplaus buat kawan-kawan semua. Ada FSPMI, SPN, CAP, Parkes, ISI, dan serikat-serikat buruh yang lain, dan juga kawan-kawan partai buruh. Teman-teman semua, kira-kira 3 hari yang lalu, negara Inggris
telah mengumumkan terpilihnya Perdana Menteri yang baru. Namanya Keir Starmer. Keir Starmer. Keir Starmer adalah Presiden Partai Buruh Inggris, Labour Party. Labour Party dari Inggris. Presidennya namanya Keir Starmer. 3 hari yang lalu diumumkan Partai Buruh Inggris atau Labour Party telah menjadi pemenang di dalam pemilu Inggris Raya, mengalahkan Partai Konservatif, partainya pengusaha. Di seluruh dunia partainya buruh, Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Sosialis Pekerja, nya Labour Party. Yang kedua namanya Partai Pengusaha, Partai Konservatif, Partai Liberal, partai yang berbasiskan para pemilik modal. Jadi hanya 2. Biar buruh Indonesia ngerti, pertarungan di dalam kekuasaan hanya ada 2, buruh atau pengusaha yang berkuasa. Keir Starmer adalah buruh. Dia buruh pertambangan di Inggris Raya. Dia punya kartu anggota serikat buruh. Tapi dia juga adalah presiden Partai Buruh. Saya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Saya juga adalah presiden Partai Buruh. Yang bisa menjawab kerakusan, greedy, keserakahan daripada pemilik modal hanya buruh. Pemilik modal mau untung, pemilik modal mau menggunakan karyawan outsourcing, pemilik modal mau upah murah, pemilik modal mem-PHK seenaknya. Kau tanya pengusaha tekstil yang PHK banyak itu, ada nggak yang miskin? Periksa kekayaan dari rumah mereka, ada nggak yang miskin? Para manajer-manajernya mudah mencari kerja. Tapi lihat buruh-buruh tekstil, buruh-buruh kurir dan transportasi. Mereka menjual motor, menjual rumah, karena pesangonnya hanya dibayar 0,5. Pesangonnya rendah, PHK-nya mudah. Maka Keir Starmer sebelumnya didahului kemenangan Australian Labour Party, partai buruhnya Australia, yang dipimpin oleh Anthony Albanese. Anthony Albanese dia punya kartu serikat buruh, namanya AMBU, Australian Metal Workers Union, sama kayak SPMI kira-kira. Sekarang dia menjadi Perdana Menteri Australia, partai buruh. Di belahan dunia, bahkan di beberapa negara-negara Amerika Latin seperti Lula da Silva, Boric di Chili, Lula di Brazil, semua adalah anggota serikat buruh yang punya kartu anggota serikat buruh. Ketika Lula berkuasa, kamu tahu nggak naik upahnya berapa? 13% nggak pakai demo. Kemarin dia naikin upah 13%. Saya ketemu di Jenewa dengan penasehat presiden Walter Sanchez, sahabat saya tanya berapa naik upahnya? 13%. Berapa inflasi? Cuma 2,9%. Berapa pertumbuhan ekonomi? 3,2%. Kalau dijumlahin sekitar 6,5%. Tapi dia 2 kali lipat. Lula menaikkan upahnya 2 kali lipat. Kau tahu Anthony Albanese, dia naikin upahnya 50%. Erdogan di Turki menaikkan upahnya 60%. Nggak bangkrut Australia, nggak bangkrut Turki, nggak tutup negara Brazil. Keir Starmer berjanji dia akan menaikkan upah 30% di Inggris. Ya, dia berjanji. Karena tuntutan Serikat Buruh Inggris, namanya Kongres Serikat Buruh Inggris, mereka juga kemarin demo besar-besaran, mogok.
Mogok nasional di Inggris dan di Jepang. Kereta api lumpuh, pelayanan publik lumpuh, kantor pemerintah berhenti, pabrik-pabrik berhenti, se-Inggris Raya, Irlandia, Skotlandia, British Raya, semua lumpuh. Tuntutan kenaikan upahnya 30%. Itulah yang dijanjikan oleh Keir Starmer. Kamu lihat di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja membuat upah menjadi murah. Inflasi di Indonesia 2,8%. Naik upahnya di Bekasi cuma 1,58%. Gila. Buruh disuruh nombok, termasuk para jurnalis, termasuk ini yang di kantor-kantor ini. Indosat, kok pikir nggak pernah itu Indosat? PHK-nya terus menerus kok. Serikat buruhnya nggak berdaya kok. Pimpinan serikat buruhnya dipecat. Telkomsel, milik Telkom, tanya itu. Anggota SPK, PT Pos. Gajinya murah. Tapi kalau kita diam, ada partai buruh saya yang tidak dipilih. Tapi saya berkeyakinan pemilu 2029 siapa menangkan partai buruh? Siapa menang buruh? Dulu Inggris, Kongres Inggris arti partai. Tahun abad ke-19, saya lupa tahunnya. Serikat Buruh Inggris namanya Kongres Serikat Buruh Inggris. Konfederasi. Anti partai. Tapi lama-lama buruhnya mikir